Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu dengan IWB lagi, Kang Mas. Cak, baru saja sampean pasti sudah melihat bagaimana race di Austria. Dan kita perhatikan bagaimana pula kejadian yang menimpa Marc Marquez, Cak. Jadi per hari ini baru saja sprint race, ternyata Marquez yang memiliki kecepatan harus crash. Dan tentu ini membuat kita bengong, Kang Mas, karena IWB sendiri sudah sangat exciting. IWB semangat ketika melihat bagaimana lap time Marquez yang pelan dan pasti mampu mendekati Pecco Bagnaia. Jadi dari 1,6 detik, kemudian gapnya mendekati ke 1,3 detik. Dan memang, Cak, kalau kita lihat sepertinya gara-gara ini nih, Marquez ini seperti kehilangan traksi bannya. Jadi memang dia sudah nge-push banget motornya over the limit. Bagaimanapun GP23 sangat sulit untuk jabani GP24. Tapi Marquez memiliki target untuk sepertinya ya, untuk mencoba mendekati Pecco Bagnaia. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita lihat recap sebentar ya mengenai race hari ini, teman-teman harus tahu bahwa di Austria Red Bull Ring hari ini dilaporkan cenderung panas dibandingkan dengan sebelumnya. Dan suhu dari aspal ini akan membuat, tentu saja ya, akan membuat pressure kepada ban yang sudah digunakan oleh para pembalap. Dan hari ini pula sebenarnya banyak pembalap menggunakan tipe ban belakang soft, karena memang, Cak, jika menggunakan medium tidak cukup untuk mendapatkan traksi. Itu informasinya, walaupun tentu saja dengan ban tipe kompon lunak itu akan membuat para pembalap harus betul-betul hati-hati, karena sedikit kesalahan, karena jika mereka nggak mampu memanage ban belakangnya, maka akan sangat gampang bagi mereka untuk crash ataupun kehilangan performanya atau pace-nya. Nah, teman-teman, hari ini kalau kita lihat bagaimana kecepatan Pecco ini luar biasa, Cak. Ibu harus katakan Pecco the best of the best. Dan kita perhatikan juga Martin, kesalahannya adalah Martin terlalu mencoba untuk menahan Pecco. Walaupun ya kalau kita lihat sih usaha dari Martin patut kita apresiasi, Cak. Namun suka nggak suka, Pecco memang memiliki kecepatan sedikit lebih baik dibandingkan dengan Martin. Dari pertama Ibu sudah melihat bagaimana akselerasi keluar tikungan, bagaimana Pecco yang mampu mencoba untuk menyalip Martin, tapi Martin sudah mencoba untuk menahan Pecco over the limit sampai namanya motornya itu sampai stupi begini, Cak. Saking dia berusaha hard braking sekuat tenaga, dan ternyata itu tidak mampu dihandle oleh motor dan akhirnya dia melebar. Dan akhirnya pula, Cak, karena dia melebar, kesalahan dari Martin adalah dia mencoba untuk nge-push lagi. Dia sudah melebar nih ceritanya dari aspal yang tadi kita lihat. Tapi ternyata dari kalkulasi regulasi, selama pada saat dia keluar dari sirkuit pada kondisi yang sangat emergency seperti itu, dia harus lebih dari 1 detik baru dia bisa kembali. Tapi tadi Martin ternyata dikalkulasi oleh Film Stewart, dia kurang dari 1 detik, dan itu membuat dia harus mendapatkan long lap penalti. Akhirnya Martin harus drop di posisi ketiga. Nah, ini, Cak, yang menjadi momen yang sangat luar biasa, karena IWB memperhatikan betul bagaimana Marquez mencoba untuk mengejar Pecco Bagnaia dari 1,6 detik. Jadi kan tadi sama tahu sendiri ya, posisi Martin setelah melorot ke 3, Marquez sudah berusaha untuk attacking ya, mencoba untuk nge-push. Ibu sudah sedikit khawatir sih sebenarnya. Aduh, ini kok Marquez kayaknya terlalu over banget nih. Soalnya teman-teman, informasi dari komentator MotoGP tadi, suhu panas, maka akan sangat mudah namanya ban mengalami kenaikan temperatur yang akan membuat handling motor berubah. Jadi ini juga membuat pembalap harus ekstra hati-hati, dan jika tidak hati-hati atau terlalu di-push ya, hasilnya seperti tadi. Karena temperatur ban sepertinya naik dengan cepat, itu membuat kondisi dari traksi akan berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Dan itu sepertinya yang diprediksi oleh semuanya. Marquez melakukan kesalahan di mana dia terlalu nge-push dan akhirnya dia kehilangan ban depannya, traksinya, Cak. Jadi teman-teman semuanya, ini adalah gambaran dari IWB ya. Bagaimana Martin juga nggak tenang. Ini kok ada yang mainin, Cak, petasan-petasan ya. Jadi kalau mungkin berisik ya nyun sewu, Kang Mas ya. Jadi ini informasi buat sampean. Jadi IWB buat singkat aja, Cak. Soalnya udah malam. Ini adalah gambaran ke sampean semuanya bahwa dari kacamata IWB, Martin nggak tenang ya. Martin terlalu memaksakan diri. Bagaimanapun dia punya speed itu kalah dibandingkan dengan Pecco. IWB akan jabarkan secara data, tidak usah langsung kita beropini doang, tapi ada data di atas kertas bagaimana kecepatan Pecco. Dan juga Marquez terlalu nge-push, dan Marquez ini kencang, Cak. Kalau race pace-nya kencang, kita akan sodorkan data ke sampean. Jadi tenang saja. Dan memberikan semuanya gambaran dari opini kita, IWB sudah siapkan beberapa presentasi mengenai data yang bisa IWB share ke sampean berikut ini, Cak. Sampean intip di sini, Kang Mas.
Cak, inilah hasil balap sprint baru saja yang kita lihat di Austria, Red Bull Ring, dan bisa kita simpulkan, Cak, Master of the Master masihlah Pecco Bagnaia, teman-teman semuanya. Jadi Pecco berhasil menyingkirkan Jorge Martin dan juga Marquez, walaupun tentu saja Marquez memang dari awal tidak kita masukkan sebagai kandidat juara, Cak. Tapi at least kita ditunjukkan bagaimana kekuatan dari Pecco dan juga kekuatan Marquez. Sebenarnya Marquez dari race pace-nya sangat bagus banget. Sayang sekali Kang Mas, dia melakukan kesalahan dan hari ini secara meyakinkan Pecco Bagnaia mengoleksi 12 poin. Dan ini membuat posisinya berhasil menyalip Jorge Martin yang dijatuhkan hukuman penalti gara-gara dia melebar. Dan ternyata konfirmasi dari Wim Stewart dihukum dengan long lap penalti. Nah, kemudian Cak, yang kedua Martin yang hari ini memang rada apes dan terlalu tidak tenang dari kacamata IWB. Martin hari ini harus menerima dengan posisinya di posisi kedua. Dan ketiga adalah Alex Spargaro yang mendapatkan rezeki nomplok Kang Mas. Jadi Alex, Cak, gara-gara Marc Marquez yang crash hari ini, maka Alex yang seharusnya di posisi 4 hari ini bisa tersenyum gembira. Karena Alex berhasil mengoleksi 7 poin atau di posisi ketiga pada saat finish di sprint Red Bull Ring hari ini. Nah, kemudian Kang Mas, Enea Bastianini, selalu Cak, Enea ini adalah pembalap yang sangat bagus manajemen tire-nya. Dan walaupun dia secara grid posisi untuk startnya kurang bagus, nggak terlalu di depan, akan tetapi hari ini ternyata Enea Bastianini sekali lagi menunjukkan bahwa dia pembalap yang sangat cepat, berhasil menggunakan used tire. Dan Bastianini finish di posisi 4. Lalu kemudian kelima Cak, nah kelima adalah Jack Miller. Teman-teman semuanya, hari ini memang hari yang cukup berat bagi KTM. Tapi tentu saja ini adalah rayaan yang luar biasa pula karena kita perhatikan gap Miller dibandingkan dengan pembalap Ducati ya sebenarnya cukup jauh Cak. Tapi mengingat bagaimana kondisi Miller di masa lalu sebelumnya pada saat seri-seri sebelumnya yang kesulitan, hari ini Miller menjadi pembalap KTM terbaik yang mengoleksi 5 poin. Kemudian ke-6 disusul Franco Morbidelli yang seharusnya cukup bagus tapi hari ini hanya mampu nongkrong di posisi ke-6. Artinya Cak, untuk Ducati hari ini yang menjadi penguasa semuanya menggunakan GP24 Cak. Mulai dari Pecco, kemudian Martin, lalu juga Enea Bastianini, dan terakhir adalah Morbidelli. Semuanya yang masuk pada top 6 adalah para Ducati Riders GP24. Kemudian ke-7 adalah Brad Binder dan ke-8 Marco Bezzecchi Cak. Bezzecchi menjadi pembalap GP23 terbaik. Dan kemudian ke-9 adalah Pol Espargaro yang juga menjajal komponen nyeleneh yang seperti sudah pernah kita bahas kemarin, di mana Pol menggunakan swing arm yang ada aero model gergaji Kang Mas. Dan ternyata ya kata atau informasi dari Pol, rasanya motor yang menggunakan aero terbaru ini cukup menjanjikan. Jadi ini adalah first sign atau tanda pertama yang sepertinya akan dilanjutkan pengembangnya. Dan ke-10 Cak, ternyata sang rookie Pedro Acosta kembali lagi kesulitan Cak. Jadi hari ini Pedro harus puas di posisi 10. Dan 11 Maverick Viñales yang ternyata ya kita perhatikan agak kesulitan dibandingkan dengan Alex Spargaro. Viñales lebih sulit, lebih suffering. Tapi ya sepertinya memang ada beberapa perbedaan antara mereka dalam hal settingan. Dan ternyata Alex Spargaro dikatakan lebih bagus di Red Bull Ring hari ini di Austria Cak. Dan kemudian 12 Cak, nah ini adalah Fabio Quartararo yang menjadi pembalap Jepang terkencang di sini Cak. Fabio menorehkan waktu dengan lebih lambat 17,9 detik dibandingkan dengan Martin. Dan Fabio hari ini menjadi pembalap Jepang terkencang dari Yamaha pastinya. Dan Fabio finish di posisi 12, kemudian disusul 13 Miguel Oliveira yang rumornya akan bergabung dengan Yamaha tahun depan. Kita lihat saja seperti apa. Dan 14 adalah Raul Fernandez, 15 Johann Zarco, dan 16 Nakagami. Dan teman-teman, kalau kita lihat dari sini maka bisa kita simpulkan bahwa Zarco menjadi pembalap Honda terbaik hari ini. Dan 16 Nakagami pastinya, 17 Luca Marini, 18 Savadori, 19 John Mir. Dan Alex Marquez gara-gara crash dia hari ini finish di posisi ke-20. Ini luar biasa, dia masih mencoba untuk running walaupun seharusnya dia bisa jadi DNF. Dan hari ini Alex Marquez finish di posisi ke-20 dengan gap 37,8 detik. Jauh banget Cak. Sementara untuk yang not classified crash adalah Fernandez, Marc Marquez dan juga Alex Rins, lalu Stephen Bradl. Nah ini Bradl crash lagi Cak. Padahal ini adalah test rider yang seharusnya bisa mengumpulkan data dari komponen baru, tapi ternyata nggak bisa diharapin Kang Mas. Bradl hari ini crash pula. Nah ini adalah gambaran bagaimana luar biasanya para GP24 riders. Dan sekali lagi juga menunjukkan bagaimana perkasanya Pecco di Austria. Nah teman-teman, sekarang kita bertanya-tanya nih, what happened I know dengan Marquez. Apakah Marquez
secara kecepatan memang kencang. Nah, teman-teman, kita selalu akan lihat data dan inilah yang bisa kita intip bagaimana performa Marquez yang sebenarnya sangat menjanjikan hari ini, namun dia melakukan kesalahan dan crash. Ini dia Kang Mas, data yang bisa IWB tarik dan bisa kita perhatikan. Hari ini sprint race memang Pecco adalah satu-satunya pembalap yang bisa menjebol tembok 1 menit 29. Jadi Pecco Bagnaia, the only one, Cak, pembalap yang mampu menorehkan lap time di 1 menit 28, 782 detik, Cak. Gendeng Kang Mas, ini adalah sebuah raihan untuk lap time yang luar biasa kencang. Dan Pecco menorehkan lap time ini pada lap kedua atau total dari 14 lap pastinya, Cak. Dan baru kemudian ternyata Marc Marquez Kang Mas. Jadi bukan Martin yang menjadi pembalap terkencang kedua, tapi justru kecepatan Marquez ini lebih baik dibandingkan dengan Martin sekalipun. Sebab best lap-nya, nah ini deh Cak, Marc Marquez menorehkan 1 menit 29.033 detik dan dia hanya kalah dengan Pecco atau Marquez lebih lambat 0,251 detik dibandingkan dengan Pecco. Ini luar biasa, makanya nggak heran Cak, kita sudah lihat bagaimana performa Marquez hari ini, pace-nya sangat baik, bagus banget malahan. Kalau kita lihat dari 1,6 detik terpangkah menjadi 1,3 detik. Artinya improve dan improve terus mendekati, tapi sayang dia crash. Dan itu yang sepertinya akan kita bahas nantinya. Nah kemudian ketiga Cak, Jorge Martin yang menjadi pembalap terkencang ketiga. Dan Martin hari ini memang kita lihat kurang tenang, seperti berusaha menahan Pecco, tapi dari speed memang pace-nya ya. Kita lihat Pecco lebih baik dibandingkan dengan Martin. Lalu keempat Alex Spargaro yang memang pantas di sana Cak. Ternyata Alex menjadi pembalap terkencang keempat. Yang kelima adalah Franco Morbidelli. Keenam adalah Bastianini. Lalu ketujuh Jack Miller. Lalu kedelapan Marco Bezzecchi. 9 Brad Binder. 10 Pol Espargaro Kang Mas dan 11 Maverick Viñales. 12 Miguel Oliveira. 13 Alex Marquez dan 14 Pedro Acosta. 15 Fabio Quartararo. Ini artinya gini Kang Mas. Kalau kita lihat ternyata Fabio masih menjadi pembalap Yamaha terbaik. Dan juga Fabio masih menjadi pembalap Jepang, maksudnya motor Jepang ya, terbaik. Kita lihat bagaimana Fabio di sini, tapi hanya nongkrong di posisi ke-15. Ini tanda bahwa memang bagaimanapun pula para motor pabrikan Jepang betul-betul tertinggal. Kita lihat bagaimana ya gap yang dipertontonkan di sini Cak. Gapnya mencapai 1 menit 3,63 detik. Artinya pada saat best lap each ridernya, motor Yamaha ataupun motor Jepang maksudnya ya, kita lihat lebih lambat 1,3 detik dibandingkan dengan motor Ducati. Ini gila Cak, jauh banget Kang Mas, gendeng nih. Nah kemudian ada Fernandez ke-16 ya, kemudian 17 Johann Zarco, 18 Joan Mir, 19 Luca Marini, 20 Lorenzo Savadori, 21 Nakagami, dan terakhir ada Stephen Bradl. Ini adalah data yang bisa share ke semuanya, bukti bahwa Pecco adalah still the best rider. Sementara kedua, ternyata Marc Marquez dengan motor yang lebih jadul Kang Mas, GP23, ternyata Marquez mampu jabanin pace dari Pecco, dan ketiga adalah Martin. Jadi top 3-nya masihlah Marquez masuk ke sana. Marquez dengan motor yang berbeda, artinya Cak, ya kalau dia kacamata pribadi ya Marquez adalah pembalap yang luar biasa. Walaupun hari ini dia melakukan kesalahan, karena memang tekanan ban hari ini agak sulit Cak. Informasinya suhu dari aspal lebih panas dibandingkan dengan biasanya. Dan ini membuat pressure pada ban depan lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Itu kira-kira Kang Mas ya. Nah sekarang yang terakhir adalah bagaimana ya dengan event maksimum top speednya. Nah teman-teman semuanya, top speednya ternyata hari ini yang menjadi penguasa adalah Aprilia Kang Mas. Jadi sebenarnya top speed memang kumpulan, jadi nggak hanya hari ini aja Cak, tapi the best of top speed ya, walaupun dari sesi pertama Jumat sampai dengan Sabtu ini dicatat Cak. Dan hari ini kita mendapatkan konfirmasi bahwa best top speed masih dipegang oleh Aprilia Racing dengan 317,1 di Austria. Ini tinggi banget Cak. Lalu Pol Espargaro kedua ternyata dengan mesin KTM, dan baru Honda Johann Zarco dengan 315,7. Honda kencang Cak untuk top speednya ternyata. Dan kita lihat di sini Cak, yang paling buncit justru Ducati Cak dengan Fabrizio Antonio. Jadi ini adalah informasi kesamaan semuanya, top speed dari masing-masing motor, dan bisa kita simpulkan ternyata Ducati bukanlah yang tertinggi. Ducati masih menempati posisi keempat oleh Franco Morbidelli. Jadi yang tertinggi adalah Lorenzo Savadori dengan mesin Aprilia RSGP-nya. Nah, terakhir adalah world standing. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah data yang bisa kesamaan semuanya setelah Martin long lap penalti, kemudian dia turun di posisi kedua, dan Marquez crash,
maka bisa kita dapatkan kesimpulan bahwa Pecco akhirnya menggeser posisi Martin dengan 250 poin. Walaupun sesama angkanya ya, maksudnya secara angkanya itu sama identik 250 poin dengan gap 0, tapi secara kemenangan Pecco lebih banyak sehingga akhirnya Martin digeser ke 2. Ini adalah posisi klasemen sementara per hari ini setelah race sprint hari ini. Dan ketiga adalah Enea Bastianini yang semakin meninggalkan Marquez. Bastianini dengan finish keempat mengoleksi 198 poin atau terpaut 52 poin dibandingkan dengan Pecco dan juga Martin. Dan akhirnya Marquez gara-gara tidak mengoleksi poin sama sekali hari ini harus puas di posisi keempat, dan itu pun sedikit tergeser lumayan jauh anjloknya dengan gap yang cukup lumayan ya. Artinya saat ini Marquez terpaut 71 poin dibandingkan dengan Pecco, semakin tak terbantahkan bahwa Marquez memang tidak mungkin juara dunia. Dan kelima Maverick Viñales, kemudian Pedro Acosta 122 poin, Binder ke-7 Alex Espargaro ke-8, Fabrizio Antonio ke-9, Alex Marquez ke-10, Morbidelli ke-11, Bezzecchi 12, kemudian Oliveira ke-13, Fabio Quartararo dengan posisinya dengan koleksi 49 poin di posisi ke-14, lalu Jack Miller ke-15, Fernandez 16, kemudian Augusto Fernandez 17, Johann Zarco 18, Mir ke-19, Nakagami 20, Alex Rins 21, Pedrosa, Pol Espargaro, dan Luca Marini. Pengen aja nih, Luca masih kalah dengan Dani Pedrosa yang wildcard doang, termasuk juga Pol Espargaro, sama-sama mengoleksi 1 poin. Ini Marini, lihat nih. Jadi memang Marini ini adalah pembalap yang super sabar ya, mentalnya hebat. Dan berada ke-25, lihat nih. Remy Gardner 26, dan Salvador ini adalah semuanya kan pembalap test ya, dan juga salah satunya ada wildcard rider pastinya, Cak. Nah, untuk World Championship Classification, maka per hari ini Ducati masih menjadi penguasa, udahlah Cak, semakin jauh 364 poin. Kemudian kedua Aprilia dengan 199 poin, ketiga KTM, keempat Yamaha, dan paling belakang adalah Honda. Termasuk juga tim Cak, ternyata Ducati Lenovo menjadi penguasa, menggeser Pramac Racing dengan 448 poin, kemudian ketiga Gresini, Aprilia, dan yang paling terakhir adalah Repsol Honda Kang Mas dengan 14 poin. Ini adalah data klasemen sementara setelah race per hari ini di Austria Red Bull Ring, dan kita lihat seperti apa besok race di hari Minggu, Cak. Nah, Kang Mas, jadi itu ya update IWB Siklas tentang sprint race di Austria. Dan dengan sodoran yang kita lihat tadi barusan, maka bisa kita simpulkan bahwa Pecco sepertinya akan juara dunia tahun ini. Entah kenapa IWB yakin itu ya, bagaimana matangnya Pecco, bagaimana kecepatan Pecco, bagaimana reaksi Pecco pada saat betul-betul coba di-press ya, jadi di-push banget oleh rivalnya, tapi Pecco begitu tenang, Pecco minim kesalahan, dan itu menjadi kelebihan Pecco Bagnaia, dan itu juga yang membuat Pecco di pertengahan seri ini akhirnya dia bisa menyalip secara klasemen sementara dari Martin. Dan Martin kelemahannya adalah mental, Cak. Itu dari kacamata kita. Martin gampang goyang, Martin gampang nggak tenang, Martin gampang gelisah ya. Dan itu membuat Martin pun melakukan kesalahan karena secara kalkulasi ketika sudah ada yang namanya faktor emosional, bukan emosi ya, mungkin faktor ambisi ya mungkin ya. Jadi ada di mana posisi pembalap ini kalau nggak tenang, maka kadang-kadang kalkulasinya akan miss ya, jadi miskalkulasi bahasanya. Dan itu terjadi pada Martin hari ini, sehingga motor sampai stupi dan dia akhirnya kehilangan momentumnya, dia harus melebar kalau nggak bisa crash. Dan pada akhirnya pula Pecco juara. Sementara Marquez sama, Cak. Marquez sudah tahu secara pace itu dia bagus banget, tapi secara kecepatan bagaimanapun konsistensi untuk lap by lap Pecco bukan lawannya sih dari kacamata kita. Karena Pecco ini kalau dari kacamata IWB sangat kencang banget hari ini. Itu adalah teritori Pecco, Cak. Austria itu adalah teritori Pecco. Tahun kemarin pun yang menorehkan best lap ya, all time best lap di Austria adalah Pecco. Dan tahun ini pun Pecco lagi, Cak. Tahun ini GP24 luar biasa. Jadi itu yang bisa kesamaan semuanya perihal sprint race hari ini. Semoga memberikan gambaran kesamaan semuanya. Dan untuk pabrikan Jepang ternyata masih jauh, Kang Mas. Mau dia membawa engine banyak ya, ganti mesin, ganti aero, ganti ABC dan sebagainya, kayaknya mereka masih betul-betul tertinggal. Terbukti best rider dengan motor Jepang yakni Yamaha terpaut 1,3 detik dibandingkan dengan best lap dari pembalap Ducati. Jadi ini adalah kondisi yang memang patut kita sayangkan ya. Kita lihat saja seperti apa besok race, dan kita berharap Marquez lebih tenang,
market bisa mengukur, nggak terlalu ambisius, itu akan sangat penting untuk market supaya secara poin ya tetap terjaga. Itu Cak ya, informasi semuanya tentang spin race hari ini. Sekarang Saman komen di bawah, menurut Saman gimana? Bagaimana dengan Peko, bagaimana dengan Marquez yang delosor lagi Cak, bagaimana dengan Martin yang seperti itu? Saman komen di bawah. Dan setuju nggak sampean kalau tahun ini juara dunianya dari kacamata IWB adalah Peko? Saman setuju nggak? Atau ada opini lain? Saman komen di bawah. Seperti biasa, kalau Saman suka video, Saman like, share, dan subscribe. Oh jadi Cak, sampean sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skandes.